Mari bersama-sama kita akan berdoa. Hati kami terbuka selebar-lebarnya untuk Injil yang Engkau sampaikan dalam ibadah yang kudus hari ini. Karena kami rindu kehadiran kami dalam rumah-Mu, bukan kehadiran yang secara fisik saja, tapi kami merindukan kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya sampaikanlah pesan-Mu Tuhan sebebas-bebasnya, karena kami rindu mengerti, semakin mengerti. Bukan hanya memahami, tapi kami punya kerinduan untuk boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, salam sejahtera kepada setiap saudara yang datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Senang sekali. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan membawa kita memikirkan satu tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, seorang nabi yang mungkin jarang dikhotbahkan, tetapi walaupun itu nabi yang cukup terkenal sekali. Dia adalah namanya Elisa. Elisa adalah penerus daripada seorang nabi pendahulunya yang bernama Elia. Seorang pernah mengatakan bahwa Elisa, dia adalah seorang nabi yang melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada pendahulunya. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan mungkin karena dia mendapatkan double portion. 2 bagian roh Elia dia minta dan diberikan. Dan akhirnya pelayanan Elisa, misalnya jumlah mujizat yang dikerjakan oleh Elisa itu jauh lebih banyak. Tentu saya bukan bermaksud mengkontraskan, membandingkan 2 nabi itu, bukan so. Tapi jelas sekali bahwa mereka berdua adalah nabi yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, sekalipun Elisa adalah nabi yang pelayanannya dahsyat sekali, tapi kita menemukan bahwa ternyata kehidupan nabi ini tidak pernah terlepas daripada yang namanya pergumulan demi pergumulan. Situasi-situasi yang suram, situasi-situasi yang gelap dialami oleh seorang yang namanya Elisa. Hari ini kita sama-sama melihat satu cuplikan, satu potongan bagaimana sebuah pengalaman yang pahit dialami oleh nabi yang bernama Elisa. Bersama-sama kita melihat kitab suci kita dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6. Kita akan merenungkan ayat yang ke-15 hingga yang ke-17. Hari ini kita hanya merenungkan 3 ayat saja, 3 ayat. Artinya saya khotbahnya hari ini sangat-sangat singkat, cuma 3 ayat. Amin. Tadi pagi khotbah 3 bagian pertama, saya kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 59 menit untuk membahas 3 ayat ini, saudaraku. Oke, baik. Ayo sama-sama kita melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Nah, sebelum Anda membaca, ada baiknya saya akan memberikan sebuah penjelasan atau semacam outline, kira-kira seperti apa alur logika khotbah pada pagi hari ini. Ada 2 hal yang saya akan ajak Bapak Ibu memikirkan. Yang pertama, kita akan memikirkan yaitu sebuah realitas kehidupan yang membingungkan. Sebuah realitas yang sangat-sangat membingungkan kita. Saudaraku, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hidup kita pasti akan melewati realitas yang seperti itu. Tetapi yang kedua, kita nggak berhenti dalam sebuah pesimisme. Yang kedua, kita akan menemukan sebuah solusi. Bagaimana kita menghadapi realitas yang demikian. Mari kita mulai poin yang pertama lebih dahulu, yaitu realitas yang membingungkan. Saudaraku, saya akan mengawali poin 1 dengan sebuah kalimat yang seperti ini kira-kira bunyinya. Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Saya ulang, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya? Kita percaya di dalam Alkitab, ini adalah janji-janji Allah yang begitu luar biasa. Dan perhatikan, semua janji Allah itu pasti connect, pasti relevan, dan pasti relate dengan hidup kita. Wow, sudah luar biasa janji Tuhan itu. Jadi janji Tuhan bukan janji yang diawang-awang, bukan janji yang kemudian, waduh apa urusannya sama saya. Tuhan berfirman bukankah ribuan tahun yang lalu, urusan apa dengan saya? Oh tidak, saudara. Saya ulang, janji Tuhan dalam kitab suci adalah janji yang connect,
janji yang pasti relate, dan janji yang pasti relevan dengan kita. Tetapi kalimat kedua yang kita perlu renungkan baik-baik. Ternyata di antara janji-janji Tuhan itu ada sebuah kesenjangan. Ada sebuah gap. Ada sebuah pemisah. Ada sebuah jarak yang seolah-olah memisahkan. Satu sisi adalah janji Tuhan. Tapi sisi yang lain ada sebuah janji yang sepertinya tidak terrealisasi. Wah, saya ulang. Kita menemukan sebuah tension, sebuah ketegangan di antara dua kutub ini. Satu sisi saya tahu saya pegang janji Tuhan. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Tapi pada sisi yang lain bahwa ternyata janji itu seolah-olah hanya janji dan tinggal janji. Bapak Ibu sekalian, inilah realitas yang membingungkan. Yang dialami oleh banyak orang-orang Kristen. Dia bertahun-tahun ikut Yesus. Dia membaca Alkitab, didengar khotbah. Tapi ternyata apa yang dia dengar tentang janji Allah yang luar biasa. Ternyata tidak dialami. Tidak ada realisasi dalam hidupnya. Mari sama-sama kita mulai masuk dalam teks kita hari ini. 2 Raja-Raja pasal ke-6, kalau kita membaca khususnya cerita yang akan kita kupas. Khususnya kalau kita melihat dari mulai ayat ke-8, perikop yang kisah yang kita mau bongkar. Di sana dicatat bahwa umat Allah hari itu sedang berhadapan dengan musuh yang namanya Raja Aram. Saya ulang, Israel umat Allah berhadapan dengan musuh itu Raja Aram. Ada sebuah cerita yang sangat menarik kalau Anda membaca nanti ya, mulai ayat 8, ayat 9 dan seterusnya. Satu hari Raja Aram itu membuat semacam strategi untuk menghancurkan, untuk melibas yang namanya Israel. Gimana strateginya? Jadi raja kemudian membuat suatu rencana. Dia panggil tentaranya, dia panggil panglimanya. Dia katakan, kita akan masuk ke wilayah A, katakanlah. Kemudian kita akan bermanuver. Kita akan kemudian mulai menyerang kerajaan Israel. Wah, strategi yang jitu sekali. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Alkitab berjanji, berkali-kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu melindungi umatnya. Tuhan berjanji menjaga mereka. Anda perhatikan, ada janji Tuhan. Dan betul, hari itu catatan dalam 2 Raja-Raja 6. Dan betul Allah, Israel melindungi umatnya. Dan saya beritahu saudara, Allah melindungi mereka dengan cara yang sangat-sangat unik. Dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Gimana caranya? Caranya begini. Tuhan itu kemudian membocorkan strategi yang mau dibuat oleh Raja Aram. Kira-kira dibocorin sama Tuhan. Tuhan panggil Elisa sang nabi. Elisa, kamu tahu Raja Aram akan masuk ke kota ini, ke wilayah ini. Segera beritahu Raja Israel supaya mereka mengantisipasi. Sederhananya, manuver daripada Raja Aram gagal. Wah, Raja Aram bingung. Kenapa mereka bisa tahu? Siapa yang membocorkan? Peristiwa bukan satu kali, kedua kali, ketiga kali, kesekian kalinya, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan apa yang saya mau angkat dari poin yang saya katakan sebagai introduction ini. Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang super kreatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai banyak cara untuk memelihara dan memberkati umatnya. Ada kalanya Tuhan memang membiarkan umat Israel kemudian berperang. Dan Tuhan berjanji memelihara mereka, melindungi mereka, dan membuat mereka menang di dalam peperangan itu. Memang ada kalanya dengan cara itu. Tetapi kali ini Tuhan memakai cara yang berbeda. Tuhan memakai cara yaitu memberikan bocoran. Kasih tahu ini adalah strategi musuh. Sehingga Israel bisa keluar dari jeratan musuh. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita dia mempunyai ratusan, ribuan cara untuk memelihara hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ada orang bercerita bahwa di masa-masa COVID, bahkan sampai sekarang, bisnis sangat lesu sekali.
Ya, apakah isu global dan sebagainya? Tetapi ada orang mengatakan, puji Tuhan loh, perusahaan kami tetap baik. Wah, puji Tuhan bukan? Orang susah, omset turun. Tapi perusahaan Bapak ini diberkati Tuhan terus maju. Dia mengatakan puji Tuhan loh, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya mengaminkan itu adalah cara Tuhan memelihara dan memberkati anak-anaknya. Tetapi, dengar kalimat ini. Jangan persempit. Saya ulang, jangan persempit. Bahwa berkat Tuhan hanya identik dengan apa? Omset kamu meningkat pesat. Jangan, saudaraku. Ingat, Tuhan punya cara yang ratusan, yang ribuan, yang jutaan, yang tidak terhitung untuk memelihara hidup kita. Tadi pagi saya bercerita, ada satu orang, ibu, dia bercerita, dia bersaksi. Dia mengatakan, sekalipun penghasilan suami saya kenal keluarga ini, saya kenal suaminya, seorang yang sangat sederhana hidupnya. Dia mengatakan, sekalipun penghasilan suami saya sama persis dengan tahun lalu. Angkanya sama, artinya apa? Tidak kenaikan. Sementara dunia, inflasinya, ini cukup besar, berapa persen inflasinya? 5%, 7%, 10% inflasi? Semua harga barang naik, semua kebutuhan meningkat. Tetapi ibu-ibu ini mengatakan, sekalipun penghasilan suami saya tidak naik, tapi Tuhan pelihara keluarga kami. Wah, kita tanya gimana caranya, Bu? Bukankah anak-anakmu sekolah? Emang uang sekolahnya nggak naik? Emang kebutuhan kamu nggak naik? Makan minum nggak naik? Dikatakan semua naik. Lalu gimana caranya? Ibu dia mengatakan, puji Tuhan, anak-anak kami juara kelas. Dan ada seorang kemudian yang mengetahui dan memberikan beasiswa. Bukan cuma beasiswa, dicukupkan kebutuhan anak-anaknya, uang buku, uang semua, dikasih uang saku. Saya lihat itulah cara Allah memelihara. Jangan berpikir Allah memelihara bahwa kamu harus kaya raya. Jangan berpikir Allah memelihara berarti apa. Usahamu pasti menaik tajam. Siapa yang mengatakan demikian? Ketika engkau mempunyai karyawan. Dan karyawan adalah orang-orang yang jujur. Berkat Tuhan bukan? Ketika kau berbisnis, kau berrelasi dengan customer. Dan customer adalah orang yang selalu membayar tepat waktu. Berkat Tuhan bukan? Itulah berkat Tuhan. Belum tentu bisnis melesat. Belum tentu omset meningkat. Tapi Allah punya ribuan dan jutaan cara memelihara dan memberkati kita. Kita masuk dalam cerita ini. Setelah Raja Aram dia menyadari, wow, ini siapa nih? Bukan satu kali loh. Mereka kebobolan ini. Kemudian Raja mulai punya dengan intelijennya. Dia mulai masuk, dia mulai menemukan. Dia pikir orang dalam yang lakukan sebuah manuver. Ternyata mengkerucut satu nama yang menjadi pengkhianat. Yang menjadi orang yang paling dicari. Siapa dia? Nabi Elisa. Raja Aram murka besar. Dia putuskan mengerjakan sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang terjadi dengan kisah itu? Mari kita masuk dalam teks kita hari ini. Ya, saya sudah berbicara beberapa menit ya, 11 menit saya bicara. Ini belum khotbah, ini baru pendahuluan. Oke, kita mulai ayat 15. Ayo kita sama baca. Apa yang terjadi di dalam ayat yang pertama yang kita mau baca ini? Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan kemudian pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepada Elisa, celaka Tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya si bujang itu pagi-pagi hari dia buka mata, mungkin dia mau keluar, mau menyapu, membereskan lapangan rumah di mana Elisa tinggal. Dan dia terkejut, ternyata murka Raja Aram itu. Dia memerintahkan satu pasukan. Bukan cuma pasukan, dikatakan apa? Itu ada kuda, ada kereta. Artinya apa? Itu semua perlengkapan perang secara lengkap dikerahkan oleh raja untuk mencari satu manusia yang namanya Elisa. Waduh, Bapak Ibu sekalian, gemetarlah ini bujang yang masih kecil. Dia takut sekali, waduh.
Informasi kecil Bapak Ibu perlu tahu. Saya punya keyakinan bahwa bujang ini, pelayan ini, dia tahu, dia kenal siapa Allah Israel. Saya ulang kalimat ini, saya yakin sekali, bujang itu, dia tahu siapa Allah yang disembah, yang dilayani oleh Nabi Elisa. Saya berkeyakinan, bujang ini berkali-kali melihat hal-hal yang spektakuler. Betapa dahsyatnya Allah Israel itu. Dia tahu, dia tahu. Tetapi pagi itu, apa yang dia tahu tentang kebesaran Allah Israel. Sementara di depan mata dia, ada musuh yang mengerikan. Anda lihat, sebuah tension terjadi. Ya, dia mulai bingung. Saya tahu. Kita menyembah Allah, Yehova, Allah yang luar biasa itu. Bahkan sang nabi mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Saya tersinggung di bagian awal. Itu Elisa mengerjakan banyak hal terkait dengan miracle. Dan hambanya tahu, dia melihat seperti apa dahsyatnya Allah Israel. Tapi hari itu, kebesaran Allah itu dikontraskan dengan apa? Ketakutan dari seorang pelayan. Dia takut sekali. Bapak Ibu sekalian, sederhananya hamba itu memandang sebuah realitas yang membuat dirinya bingung. Bagaimana ini? Saudara, saya percaya bukankah saudara dan saya pun seringkali kita berada dalam tension yang seperti ini. Bukankah seringkali kita berhadapan dengan realitas yang membingungkan. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Janjinya, firman-Nya itu ya dan amin. Kita tahu, saudara. Tapi bukankah kita mengaku dengan jujur pada sisi yang lain, bahwa ternyata apa yang Tuhan janjikan itu seolah-olah bagi kita janji tinggal janji. Tidak pernah terwujud. Kita tahu Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mendengar doa-doa kita. Setiap kali kau berdoa, percayalah doamu tidak pernah masuk dalam keranjang sampah. Tidak pernah. Tuhan tampung, Tuhan dengar doa kita. Tuhan prioritaskan doa kita. Kita tahu hal itu, konsep itu kita mengerti. Tetapi sisi yang lain, berapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian merasa bahwa jawaban doa semakin jauh dari hidupnya. Anda lihat sebuah tension terjadi. Saya pernah membaptis satu anak remaja. Saya kenal anak ini dari kecil. Bukan dari kecil maksudnya. Ya sebelum baptis saya tahu orang tuanya ke gereja. Sangat cinta Tuhan. Keluarga yang saleh. Akongnya, amannya, dia punya cousin. Beribadah. Ini sebelum COVID. Kemudian anak itu yang sangat baik. Dia ikut kelas katekisasi. Sekarang namanya BCC, lebih keren. Oh, aktif di kelas dong. Selesai kelas masih aja ngobrol, dia tanya banyak hal, dia suka berdiskusi. Saya katakan, kamu mau jadi hamba Tuhan enggak? Saya suka dengan orang-orang yang mau jadi rohaniwan. Akhirnya laki-laki boy itu dibaptis. Wah, sukacita, senang sekali. Masuklah COVID. Orang tua memberitahu, musuh tolong doakan anak saya akan berangkat ke state. Kami doakan, dia pergi. Beberapa sesaat kemudian sudah tahu, anak itu menjadi ateis. Halo? Wah, orang tua panik. Musuh tolong hubungi dia, telepon dia, bicara dengan dia. Saya ke rumahnya dia waktu dia pulang ke Indonesia. Sampai hari ini Bapak Ibu, dia masih ateis. Tension. Dia bingung. Keluarga baik. Saya percaya orang tua berdoa, mendoakan. Dia berusaha. Inilah realitas yang membingungkan. Yang engkau dan aku pasti lewati. Entah kasusnya berbeda barangkali. Tetapi inilah realitas perjalanan kita di tengah-tengah dunia. Puji Tuhan, saya tidak berhenti khotbah ini di ayat 15.
Kalau saya berhenti ayat 15, Anda pulang dengan tertunduk dan putus asa. Aduh, gimana? Bersyukurlah. Cerita ini terus bergulir, berlanjut kepada ayat ke-16. Saudaraku. Kita masuk poin kedua. Kalau poin pertama, ada sebuah realitas yang membingungkan. Ada sebuah realitas yang mungkin di luar nalar kita. Kita bingung. Antara konsep yang kita tahu dengan praktek hidup kita. Jauh sekali ini. Sebuah tensi yang seolah-olah menarik dua kutub yang tidak pernah bertemu. Yang kedua, kita mau menemukan apa solusinya. Bagaimana Anda dan saya menghadapi realitas yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya mendapati bahwa paling tidak biasanya ketika seseorang berhadapan dengan sebuah realitas kehidupan, katakanlah realitas yang tidak baik, katakanlah realitas yang kemudian membuat dia bingung seperti tadi, maka paling tidak muncul ada 4 reaksi yang keluar dari hidup manusia. Reaksi pertama itu yang namanya orang mulai panik. Orang mulai takut. Pasti itu, waduh bagaimana ini? Reaksi yang normal. Semua manusia hampir saya menduga mempunyai reaksi yang seperti itu. Nah yang kedua ada reaksi yang namanya nekat. Ini bukan berani ya. Kalau berani itu artinya wah dia punya confidence dan sebagainya. Bukan, ini adalah lawannya daripada takut. Dia nekat, adalah hajar, jalan saja. Apapun terjadi nggak tahu, pokoknya hajar saja. Itu orang nekat namanya. Itu pasti orang Jawa, namanya bonek. Singkatannya adalah bondo nekat. Yang ketiga, itu adalah yang namanya sikapnya atau muncul ekspresi yang namanya pasrah. Kesera, sera, tahu lagu itu ya? Waduh, ketahuan umur berapa saudara ya? Lagu kuno banget saudara ya. Terjadilah apa yang mau terjadi, begitu ya. Ini adalah yang ketiga, pasrah, udahlah mau gimana, mau terjadi apa itu terjadilah, udah mengalir saja. Nah yang keempat, saya kira ini adalah reaksi yang paling baik, betul tidak? Reaksi namanya tenang, dia mulai tenang. Bapak Ibu sekalian, permisi tanya, kalau Anda kata saudara berada dalam sebuah realitas yang seperti ini, kira-kira tolong tanya ya, saudara di posisi nomor 1, 2, 3 atau 4? Yang mana saudara? Tidak pernah punya pengalaman pahit saudara ya? Atau jangan-jangan Anda terlalu pahit hidupnya ya? Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman udah cukup lama. Satu kali saya khotbah di GKI Sydney. Saya bawa keluarga, setelah khotbah Minggu, Senin, ceritanya nih, mau liburan, mau ke Melbourne. Nah kemudian hamba Tuhan di sana baik. Oh you bisa mau ke Melbourne ya? Oke, saya antar kamu ke airport, mau nggak? Waduh, ditawarin bantuan saudara, saya dinasihatin. Berkat Tuhan jangan ditolak. Oh terima kasih, mau diantar, oh terima kasih. Kebetulan saya first flight, jadi pagi-pagi harus sudah ke airport. Kita janji ya 5.30 saya akan dijemput 5.30. Saya senang sekali dijemput 5.30. Saya tunggu. Sudah tahu dia jam 6 kurang 10 baru muncul. Wah saya udah bingung bagaimana nih. Sebuah pelajarannya dengar baik-baik ya. Yang gratis itu mendebarkan. Akhirnya dia mobil. Cita-cita dramatis, waduh digawat. Ringkas cerita, saya ketinggalan pesawat. Saya lemas, waduh. Nah, reaksi saya di mana? Takut? Nekat? Nekat itu artinya apa? Maksa, saya mau masuk lah. Atau pasrah? Atau tenang? Setelahku, saya nggak tahu hari itu kenapa saya bisa tenang. Saya tenang. Istri saya, wah udah nyanyi. Dengan 4 suara dia punya, suara keluar semua. Saya cepat tenang. Saya ngerti pergumulan istri saya tahu. Saya bawa keluarga. Itu udah kena fine, harus bayar. Baru hari pertama mau liburan, ceritanya liburan ini. Mau main salju ke Blue Mountain sebagainya. Hari pertama udah kayak begini, waduh udahlah. Mau marah sama kawan itu,
Tapi namanya gratis, gimana marah? Tapi hari itu saya tenang sekali. Saya beresin satu demi satu. Saya katakan enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya bertanya, saudara di nomor berapa? Jangan ketawa-ketawa. Sekarang kamu di nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya berikutnya. Pelayan bujang Elisa. Kira-kira nomor berapa dia? Nomor berapa dia? 1. Dia takut. Betul dia takut luar biasa. Kata Ibrani mengatakan celaka. Tuhan celaka. Itu kata benar-benar apa? Waduh, kronis sekali. Kondisi yang sangat-sangat buruk sekali. Takut, saudara. Pertanyaan saya terakhir. Kira-kira Elisa di posisi nomor berapa? Nomor berapa Elisa? Iya. Kelihatannya nomor 4 saja ya. Kita tahu, wah, Elisa tenang, saudara. Bapak Ibu sekalian, kenapa seseorang bisa takut ketika berjumpa dengan situasi itu? Kenapa orang bisa nekat? Kenapa seseorang bisa pasrah? Kenapa seseorang bisa tenang? Saya tidak tertarik untuk menggali alasan 1, 2, dan 3. Itu alasan bagi saya ya nggak terlalu, walaupun ada sesuatu yang menarik kita bisa gali. Tapi saya mau fokus pada alasan yang keempat. Kenapa seseorang tenang? Dunia kacau, runtuh katakanlah. Dia tenang sekali. Pertanyaan, kenapa dia tenang? Itu alasan perlu kita gali Bapak Ibu. Saya menjumpai kemungkinan pertama, kenapa ada orang tenang ketika dia berjumpa dengan realitas yang getir. Saya menduga barangkali orang itu sudah punya pengalaman. Punya pengalaman. Dia punya segudang pengalaman. Misalnya, sekarang bisnisnya lesu. Waduh, dia punya toko Tanah Abang, tutup semua. Dijual nggak laku. Dikontrakin orang nggak mau. Dia bingung mau bagaimana. Tapi dia tenang. Kenapa tenang? Karena dia punya pengalaman. Dia pernah melewati krisis tahun 98. Dia pernah mengalami kebangkrutan. Dia pernah habis-habisan. Dan dia bisa melewati itu. Maka dia tenang. Kenapa? Punya pengalaman. Pertanyaan saya, apakah itu kemudian menjadi pengalaman Elisa? Alasan Elisa? Oh, saya udah pernah ngalamin ini. Tenang aja. Yang kedua, kenapa orang tenang? Karena mungkin dia punya backing. Wah, lu punya militer. Nah, saya telepon, saya punya jenderal ini. Saya punya kenalan dari Trunojoyo 1. Apakah Elisa punya alasan itu kah? No. Apa yang membuat Elisa tenang? Satu jawaban. Karena dia percaya. Ya, dia punya iman, saudaraku. Waktunya singkat, saya mau percepat hari ini. Bagaimana Anda dan saya menghadapi realitas yang demikian. Dan engkau tampil sebagai orang yang tetap tenang. Karena apa? Kamu percaya. Ada 2 prinsip yang saya mau berikan pada saudara terkait dengan prinsip ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ingatlah, Tuhan memberi iman dan bukan bukti. Saya ulang kalimat ini. Tuhan memberi iman, bukan bukti. Kita baca ayat 16. Wah, itu hamba bujangnya takut luar biasa. Lihat jawaban Elisa. Di dalam ketenangannya, yang bukan oleh karena dia punya pengalaman, oleh punya koneksi. Bukan, so. Dia berkata, semua baca 2, 3. Jawabnya, semua baca, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Setelah ini loh imannya Elisa. Dia mengatakan, saya tahu Tuhan jaga. Saya tahu ada pribadi-pribadi yang mengelilingi saya. Dan jumlahnya lebih banyak, jumlahnya lebih besar. Mereka lebih kuat, lebih dahsyat dari musuh. Ngomong-ngomong, saudara perlu tahu bahwa ayat 16 ini adalah ayat yang pernah muncul juga bunyinya ya. Message-nya. Pernah muncul dalam kitab Mazmur. Izinkan saya membaca kepada saudara. Mazmur berapa?
Mazmur 34 atau semua membaca. Biar semua dikuatkan oleh Tuhan. Sama membaca 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Sudah kira-kira. Kalau saya mau katakan. Seperti ini loh. Iman, keyakinan Elisa. Dia percaya sekali. Di luar sana ada malaikat yang berkemah, yang mengelilingi dirinya. Dan jumlahnya lebih banyak dari pasukan Aram sekalipun dengan senjata lengkap. Permisi tanya. Apakah Elisa melihat malaikat-malaikat itu berkemah? Bapak Ibu dengar kalimat ini baik-baik. Elisa percaya ada malaikat yang mengelilingi dia. Dia percaya ada perlindungan Tuhan. Sekalipun dia tidak melihat apapun dan siapapun di depan matanya. Kecuali pasukan Aram. Halo? Tangkap kalimat saya? Apa artinya? Lihat kalimat ini. Tuhan tidak tertarik untuk memberi Anda dan saya bukti. Tetapi memberi kita apa? Iman. Memberi kita apa? Keyakinan. Memberi kita apa? Kepercayaan. So itulah iman, dong. Tapi sayang sekali hari ini banyak orang Kristen apa? Yang dikejar apa? Bukti. Apa yang dikejar? Tanda. Kejar. Kalau Tuhan baik, mana bukti kebaikan Tuhan? Kalau Tuhan berkuasa, mana tandanya kebahkuasaan Tuhan? Saudara dengar kalimat ini baik-baik. Bukti tidak pernah memuaskan kita. Semakin banyak bukti yang Anda lihat, tidak pernah membuat engkau semakin tenang dalam hidup ini. Dan Tuhan tahu hal itu. Maka Tuhan menuntun saudara dan saya. Dia membawa kita kepada arah yang baru. Itulah percaya. Saudara itu Elisa. Dia nggak melihat saudara. Saya tafsirkan dia tidak melihat. Tapi dia tahu ada malaikat yang mengelilingi dia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita ditantang oleh Tuhan. Ketika Anda berada dalam situasi yang mungkin Anda sedang bingung hari ini, bagaimana saya menghadapi situasi ini? Sudah stop, jangan kejar bukti. Saya ingat sebuah peristiwa, ada seorang murid di hari Yesus bangkit. Teman-temannya mengatakan, kami melihat Tuhan. Orang yang mengatakan, tidak, saya tidak percaya guru bangkit. Kami tidak melihat loh. Perhatikan kalimat murid yang selalu mengejar, menuntut yang namanya bukti. Dia berkata, sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku, sebelum aku mencucukkan tanganku, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, secara absolut dia minta apa? Bukti. Bukti. Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah ketika Anda mencari, mengejar, bahkan menuntut bukti. Saya katakan, mungkin. Di dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan bukti itu kepada dirimu. Mungkin. Dalam konteks murid ini, apakah Tuhan memberi bukti? Kita baca ayat 27 Bapak Ibu sekalian. Lihat kalimat Yesus kepada murid yang mencari bukti. Taruh jarimu. Lihat. Cucukkan tanganmu dalam lambungku yang bolong ini. Dikasih sama Tuhan, nih. Tetapi jangan berhenti di situ. Saudara lihat ending daripada cerita Yohanes 20 ini. Perhatikan kalimat Yesus yang cukup menggelitik kita. Cukup membuat kita berpikir dengan tajam. Apa Yesus katakan? Semua membaca dengan suara keras. 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Prinsip pertama, ingat Bapak Ibu, jangan kejar bukti. Ketika kau melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Ketika kau dalam kondisi yang realitas yang kamu gamang. Kamu bertanya-tanya. Prinsip pertama, trusting God. Trusting God. Sekalipun
engkau tidak melihat apapun. Tidak ada bukti dalam tanganmu. Mempercayai Tuhan. Saya tutup poin 1 dengan sebuah kalimat, sebuah kutipan. Iman bukanlah ketiadaan keraguan sama sekali. Sekali lagi, iman bukan berarti tidak ada keraguan. Kadang-kadang sebagai orang-orang Kristen, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami keraguan, kita mengalami kebingungan, kita mengalami, bagaimana ini? Tetapi kalimat yang paling penting Bapak Ibu, iman adalah apa? Trust. Kamu percaya, bahkan di tengah-tengah keraguan. Di tengah keraguanmu, di tengah kebingunganmu, di tengah-tengah goncanganmu, kamu belajar mengatakan, Tuhan, aku mempercayaimu. Aku mempercayakan dirimu dalam tanganmu. Ini prinsip pertama. Yang kedua, kalau pertama Tuhan memberikan kita iman, Dia tidak pernah memberi bukti. Camkan kalimat itu berkali-kali. Dia memberikan kita iman. Yang kedua, yaitu Tuhan memberi penglihatan rohani. Tuhan memberi penglihatan rohani. Bapak Ibu sekalian, sayang sekali bujang Elisa itu, dia hanya memakai natural eyes. Coba lihat ini, saudara. Tidak salah, memang dia dalam mempunyai mata yang dalam pemberian ciptaan Tuhan. Tapi jangan lupa, bukan kita sebagai orang-orang percaya, kita diberikan apa? Spiritual eyes oleh Tuhan. Mari pakai penglihatan rohani. Ayat 17, itu menjadi doanya Elisa kepada hamba yang mengalami kebutaan secara rohani. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Tuhan celikkan sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat, saudara? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Saya berimajinasi, saudara perhatikan ini. Seolah-olah Tuhan pakai kereta berapi yang menjemput Elia pulang ke sorga. Oke, ingat cerita itu? Tuhan pakai kereta itu. Dia munculkan dalam penglihatan kepada siapa? Bujang tadi. Saya tafsir, Elisa tidak melihat malaikat ataupun gunung-gunung yang penuh dengan ini apa? Kuda dan kereta. Dia nggak lihat, saudara. Tapi dia percaya. Poin ini berbicara apa? Karena ayat ini bukan bicara bukti. Bukan bicara bukti. Tapi bicara apa? Tuhan memberikan kepada kita apa? Trust. Saya ulang, Tuhan tidak pernah memberikan giving us proof. No. Tetapi dia giving us trust. Poin ini berbicara apa? Penglihatan rohani, saudara. Penglihatan rohani. Bapak Ibu, mari bersama-sama ketika engkau dan aku menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Minta pada Tuhan, Tuhan celikkan mata rohaniku. Jangan memakai lensa duniawi terus menerus. Maka engkau punya sikap yang keliru. Ketika saudara dan saya memakai lensa surgawi. Ketika engkau memakai spiritual eyes. Maka saudara mampu melihat realitas di tengah-tengah dunia dengan sikap yang tepat. Ketika saudara memakai kacamata Tuhan, memakai penglihatan rohani, maka engkau mampu menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tinggalkan 3 poin ini kepada teman-teman yang ada di cell group. Ini catatan Anda boleh diskusikan. Hal-hal apa yang seringkali membuat kita gagal memakai spiritual eyes. Kenapa? Kenapa saya suka dengan lensa duniawi? Kenapa saya nggak mampu melihat? Ada 3 hal. Ini adalah sebuah sebuah godaan, sebuah ancaman. Yang pertama, berhati-hatilah dengan beban yang berlebihan. Ketika hidup kamu, ritme kamu terlalu cepat. Ada jadwal, ada tuntutan, ada target, ada pencapaian. Waduh, kejar terus, dipacu terus. Saya khawatir. Kondisi ini, beban ini membuat saudara dan saya tidak mampu melihat gambar Tuhan yang besar itu.
Apa solusinya? Belajar memperlambat ritme kehidupan. Belajar melambat. Yang kedua, apa ancamannya? Pendekatan yang terlalu atau pendekatan yang humanistis. Tadi sudah saya singgung. Kita lebih suka memakai apa? Lensa dunia. Kita lihat pekerjaan ya urusan pekerjaan. Keluarga ya keluarga. Gereja ya gereja. Tuhan ya Tuhan. Minggu yang minggu. Senin hari Jumat urusan saya. Kalau Anda memakai pendekatan yang seperti ini, lensa duniawi, percayalah, sudah berjalan di dalam kebutaan rohani. Dan yang ketiga, dosa. Ketika Anda hidupnya keluar jalur Tuhan, kamu keluar, kamu menyimpang dari jalur Tuhan, percayalah, kau pasti mengalami kebutaan rohani. Apa solusinya? Bertobat setiap hari. Tiap hari bertobat, Tuhan murnikan hatiku, Tuhan bersihkan pikiranku. Aku kembali dalam jalan Tuhan, sehingga kau mampu punya ketajaman melihat dengan lensa Tuhan. Hari ini, setelah Anda mendengar renungan ini, kita akan kembali ke tengah-tengah dunia. Setiap hari, saudara akan menjumpai berbagai macam realitas kehidupan. Mungkin kamu menemukan realitas yang menyenangkan, atau realitas yang kemudian membuat kita gak nyaman. Atau kamu menemukan realitas yang membuat kita bertanya-tanya, bingung. Atau mungkin realitas yang kemudian semuanya serba pasti, dalam genggaman, dalam tangan kita. Saudaraku, apapun realitas itu, dua hal Tuhan titipkan hari ini. Pertama, trusting God. Tetap percayai Tuhan. Percayai Tuhan terus. Sekalipun kau tidak melihat sesuatu, tidak melihat bukti. Yang kedua, minta Tuhan memberikan penglihatan rohani. Maka ketika kamu dalam kondisi yang suram, kamu tidak akan takut, tidak akan tenggelam, tidak akan pesimis, tidak akan marah dengan Tuhan. Sebaliknya ketika hidupmu lancar, engkau tidak akan jadi orang yang sombong dan lupa Tuhan. Semua dimulai ketika sudah mempercayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Dan kau memiliki penglihatan rohani. Sama-sama kita berdiri. Aku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kita belajar mempercayai Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Dari awal. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Dengan iman kita katakan, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita katakan hatiku percaya, percaya terus Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan tolonglah kami, orang-orang yang kurang percaya. Tuhan tahu kelemahan kami. Tuhan tahu pergumulan kami. Tapi kami bersyukur Engkau baik.
Engkau berfirman kepada kami hari ini melalui kisah hidup Elisa. Kami berjanji Tuhan, dengan anugerah-Mu, kami akan meletakkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau terus memakai lensa Tuhan, lensa ilahi, untuk memandang setiap realitas yang kami alami. Terima kasih. Mohon Roh Kudus boleh menyimpan benih firman yang telah ditaburkan ini. Jangan sampai dicuri, jangan sampai jatuh di tanah yang tidak baik, di pinggir jalan. Tapi kami ingin benih ini tertanam di tanah yang subur, itulah hati kami. Dan boleh bertumbuh berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali.